Halo, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 24 Januari tahun 2021, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah ini. Saya sudah mengambil satu kartu untuk hari Minggu. Kita mulai dari Rumi. Ini tadi sudah diacak. Beyond Death Life. Jadi ada kehidupan setelah sesuatu berakhir. Death itu berakhir. Dan ini kartu nomor 1. Jadi kehidupan itu dimulai dari yang mati, yang tidak hidup. Mati adalah tidak hidup. Jadi yang tadinya tidak hidup menjadi hidup. Footprints lead to the shore of the sea. Beyond that point, no trace remains. Jadi sebenarnya ini kayak, kalau saya ngerasa sekarang itu adalah ketika kita ini bentuk keyakinan ya, dan teman-teman bisa mengatakan apa yang ada di hati teman-teman, tapi tidak usah dikatakan di komen. Tapi ambil jika ini menjadi keyakinan juga, dan lepaskan jika tidak. Adalah ketika kita mau dilahirkan di dunia, sebelum kita lahir itu sebenarnya kita paham semua dari ujung sampai ujung tujuan kita dilahirkan, misi hidup kita, itu sudah ada garisnya semua. Tapi ketika kita masuk ke dalam rahim ibu kita, semua itu hilang, kayak footprints, hilang di laut. Dan kita yang harus menemukan sendiri kemana arah hidup kita. Itu. Jadi beyond death, life. Jadi dari ketiadaan kita menjadi mulai hidup, itu sebenarnya kita udah punya tujuan, hanya saja kita tidak ingat. Karena memang tujuan dari hidup adalah menemukan tujuan itu sendiri dan mengalaminya sendiri, mengalami langsung sampai pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Dan itu bukan perjalanan yang mudah, ini perjalanan kayak mendaki gunung. Tapi ya sudah suratan, literally kanan, sudah suratan mau ngomong apa. Dan ini adalah saatnya kita untuk terus berkembang dan yakin bahwa kita itu dalam perjalanan hidup itu. Dan ini bukan hal yang baru ya, karena ini juga tempatnya di kiri kan. Itu kita sebenarnya dibimbing untuk menghadapi semua ujian yang memang kita harus hadapi, suka atau tidak, pengen lari atau enggak, ya memang kita harus hadapi, cepat atau lambat. Karena itu udah pilihan kita, sebelum kita lahir kita udah tahu itu masalah kita. Itu adalah pelajaran yang harus kita ambil ketika kita dilahirkan. Kita udah tahu, sebelum lahir tuh kita udah tahu, ini hikmahnya adalah ini. Tapi kan lupa, kita lahir sebagai bayi yang tidak mampu apa-apa, harus menemukan kembali. Itu ada di dalam diri kita, di nurani kita, di soul kita. Dan sebenarnya ada metode untuk bisa memahami, tentu saja dengan meditasi, tapi saya juga bukan ahlinya di bidang itu. Jadi kartu Rumi tadi kemudian membawa kita pada 3 kartu ini seperti mengatakan kepada kita, ya kita hanya bisa menjalani suratan hidup, bahwa kita punya kekuatan untuk co-create sepanjang jalan. Itu adalah hadiah buat kita. Tapi semua di setiap titik itu sudah ada cerita-ceritanya, dan titik akhir itu walaupun sebenarnya sudah ada, tapi yang saya pahami, kekuatan doa itu punya pengaruh yang besar juga, sama kuatnya dengan ketika itu belum ada keinginan kita khusus di dalam perjalanan tersebut. Jadi artinya intervensi di dalam garis yang sudah suratan itu sebenarnya bisa diintervensi dengan doa-doa yang paling kena lah. Yang paling kena itu yang kayak apa sih? Yang tulus, yang berserah, yang mengembalikan kepada yang menciptakan perjalanan tadi, yang bikin petanya. Ya, jadi apapun kehidupan ini adalah kita harus menghadapi. Kita memandang pada
pintu yang gelap ini, kita tahu kita arahnya berjalan ke sana, shadow-nya ke arah sana, mataharinya di belakang, berarti yang ada di situ bulan. Ada informasi tapi informasinya masih ketutup dan hanya waktu yang memungkinkan informasi itu bisa keluar. Tapi anyway, kita harus berjalan masuk ke takdir kita ini. Dan yang sepanjang jalan adalah kita balance. Karena kita menjadi kuat kalau kita balance. Balance itu kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk kita hidup. Yin, yang, maskulin, feminin, berani, lembut. Dua-duanya kita butuhkan. Karena kita butuh semuanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari membedakan dua kualitas tersebut, itu adalah karena kita manusia punya cara memahami sesuatu yang perlu detail. Tapi kalau universe sendiri itu tidak melihat dua hal itu sebagai yang bertentangan. Itu adalah semua dibutuhkan oleh kita. Walaupun kita sebagai manusia yang hidup di dalam fisik ini belajar tentang yin and yang, maskulin, feminin, itu dengan cara satu persatu, karena itulah kemampuan otak kita memang begitu. Tapi pada dasarnya itu adalah satu hal yang satu entitas, embrace, makanya menjadi satu kesatuan. Dan itu ada di inti, di hati, di universe, di bumi, di tubuh kita, di fisik kita. Dan sekaligus juga ini gambar lotus yang melatar belakangi warna ungu, itu termasuk di fisik kita dan spiritualitas kita, emosi kita, semua ada di dalam hal tersebut. Satu entitas kita. Come on, dalam banget ya. Tanggal 24 bulan trine dengan Jupiter. Oke. Kayaknya itu sedikit menjelaskan kenapa begitu. Jupiter itu planet yang mengatur Pisces. Jadi ya memang baliknya ke situ lagi, ke pencipta, ke yang maha besar, yang pemilik semesta. Exactly, itu penggambarannya. Dan bulan yang ada di Gemini sebenarnya kita inginnya bicara praktis-praktis aja, tapi kayak hari ini mau ngomong praktis kayak apapun, kayak kita kembali lagi. Jadi kayak kalau kita bercanda, mau kemana? Mau ke hatimu, something like that. Sebel kan dengernya, iya sih. Tapi kayak gitu, kita lagi pengen ngomong yang praktis ya, kemana tuh kan tempat tentunya. Dijawabnya itu yang ya ilah gitu kan. Tapi itulah kira-kira energinya, penggambarannya mungkin silly banget ya teman-teman, sorry kalau saya silly banget, tapi emang gitulah kira-kira penggambaran bulan yang ada di Gemini trine dengan Jupiter yang ada di Aquarius. Nggak ngerti kan? Emang nggak untuk dimengerti, ini untuk dihayati. Oke, dan hari ini sebenarnya bulan juga oposisi dengan Juno. Jadi apapun yang kayaknya penting hari ini itu adalah tentang hubungan, mau nggak mau. Dan kita berusaha untuk membuat hubungan ini seperti jelas. Jadi kita maunya kemana? Jadi ini hubungan kita sama dengan apa ya? Kepengen sekali kita mendefinisikan dengan jelas seperti kita mau buat penelitian itu ya. Jadi definisinya apa? Batasannya apa? Nggak bisa. Karena ya itu tadi Juno juga ada di Sagittarius, pengatur Sagittarius juga Jupiter. Jadi kayaknya memang kita punya dorongan untuk membuat semua menjadi jelas, tepat, tapi kita sendiri juga agak loncat-loncat hari ini. Pada akhirnya memang kita nggak kemana-mana, ya nggak ada kesimpulannya tentang hubungan ini. Ya let it go. Kemanapun arahnya hubungan ini, kayaknya memang bukan untuk diputuskan sekarang. So take your time, seperti tadi sudah dibicarakan. Kalau memang itu ada di dalam suratan, dia nggak bakalan lari kemana. Kalau dia memang tidak ada di suratan, mau ngomong apa? Mau diupayakan kayak apa? Iya, kita tadi juga dibicarakan ada kekuatan doa.
Tapi tetap yang utama dalam kehidupan kita adalah misi hidup, bukan tentang dia, bukan tentang hubungan, tentang kita. Dan pada akhirnya yang dimenangkan adalah selalu tujuan hidup kita, karena hubungan itu, semua hubungan dengan orang, dengan apapun, itu semua sementara. I'm sorry. Iya, hari ini kan memang harus ninggalin itu, harus let go, tapi nggak bisa let go. Karena kita pengen sekali membuatnya menjadi jelas, sampai tanyain berkali-kali, udahlah tenang aja, strength sebagai advice. You'll be just fine. Dan di sini ada gambar 8 ini. Ini memang tidak terbatas, ya. Biarin aja, tidak ada jawabannya. Lebih luas daripada yang kamu mampu tangkap juga. Lebih besar daripada yang kamu bisa cerna. Ya tunggu aja. Tapi gak mau nunggu. Iya, tapi harus nunggu. Apa boleh buat? Nggak bisa dibuat lebih jelas. Terima ini sebagai suratan dan berdamai dengan situasi yang tidak jelas. Mungkin rasanya udah di ujung mulut ya, pengen maksa gitu. Jadi gimana? Saya mau kejelasan hari ini. Dia bisa ngomong, dia bisa jawab apapun, tapi kamu tahu bahwa apapun yang keluar dari ucapannya, ya memang kalau universe belum mengizinkan ada kejelasan, ya kita bisa pakai dia sebagai ucapan itu sebagai satu ketetapan di hati, tapi entah apa gunanya memaksa orang. Anyway, your spirit does not worry. Iya. Yang worry itu adalah emosi. Yang worry itu emosi. Karena kita baru merasa tenang kalau ada kejelasan. Bisa nggak sih yang jelas aja iya apa enggak gitu? Ya siapa dia? Yang nentuin suratan siapa? Sebaliknya kalau kita ditanya, jadi kamu mau iya apa enggak? Ya pengennya mau, tapi nggak tahu ke depan gimana kan? Kira-kira gitulah jawabannya. It knows all is well. Yang kita perlu yakin bahwa kalaupun tidak ada kejelasan pada hari ini, dan kayak ini tentang hubungan, ya, yakinlah bahwa semua akan baik-baik aja. Apapun hasilnya, you'll be just fine. Kalau kita melepaskan diri dari ambisi-ambisi kita, ambisi kita kadang-kadang yang membuat kita menjadi cemas tadi, kita lepaskan. Yang kita tahu, dengan atau tanpa dia, we'll be just fine. We'll be just fine. Karena kita kan disayangi. Remember that. Ada cinta yang lebih besar untuk kita daripada cinta orang atau cinta sesuatu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.